Halo semuanya, BTW gimana kabarnya para mama muda yang tengah hamil 9 bulan? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran saat melahirkan dan jangan sampai kalian melahirkan di tengah lautan. Karena pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah film berjudul Nowhere 2023, di mana film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita hamil yang terjebak di dalam sebuah kontainer dan harus bertahan hidup di tengah ganasnya lautan. Seperti apa cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus pada pasangan muda bernama Nico dan Mia tidak pakai kalipa, di mana mereka bersama warga lainnya terlihat susulumputan bergegas untuk kabur dari negara Spanyol secara ilegal. Mereka melakukan itu bukan karena terjerat pay letter atau pinjol, melainkan karena negara Spanyol dan negara lainnya di benua Eropa mengalami krisis sumber daya dan pangan, sehingga pemerintah melakukan pembatasan distribusi sumber daya dan pangan pada masyarakat. Langkanya sumber daya dan mahalnya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat melakukan demo besar-besaran untuk menuntut hak-hak mereka. Namun rejim pemerintahan Spanyol justru malah bertindak lebih kejam dari binatang, di mana mereka tidak segan menangkap ibu hamil dan anak-anak, bahkan membunuh siapapun yang berani menentang kebijakan tersebut. Dan itulah alasan Mia serta Nico kabur dari Spanyol, berharap mereka bisa mendapatkan hidup yang aman, layak, dan sejahtera di negara lain. Nico dan Mia serta warga lainnya yang akan kabur harus menaiki sebuah kontainer besar yang nantinya akan diangkut oleh kapal pengangkut barang lewat jalur laut. Dan diketahui juga jika Mia tengah mengandung anak kedua dari hasil pernikahan mereka. Namun di saat itu pula Mia merasakan kesedihan mendalam karena teringat dengan anak pertamanya yang meninggal akibat kekejaman rezim pemerintahan. Dan saking belum menerima kenyataan itu, Mia masih merasa jika anak pertamanya masih hidup dan ngeledik luntang-lantung sendirian di luar sana. Namun Nico meyakinkan Mia jika anak pertamanya sudah tenang di alam barzah. Tak lama, para penumpang tambahan masuk ke dalam kontainer sehingga membuat Nico dan Mia terpisah. Si botak calo lalu memperingatkan para penumpang untuk kalem dan jangan rusuh karena ia sudah menyiapkan kontainer lain. Dan karena kejadian tadi, sayangnya Nico dipaksa si calo untuk menaiki kontainer yang berbeda dengan Mia. Bagaikan nunggak cicilan selama 3 tahun, Mia pun seketika panik seebel-ebelnya karena ia harus terpisah dengan Nico si suami idaman. Di mana Mia langsung menelepon Nico dan mengatakan jika dirinya sangat takut dan tak bisa sendirian berada di sana. Namun Nico menenangkan Mia sambil berkata, "Mi amor, semua akan baik-baik saja." Nico lalu meminta Mia untuk menjaga semua barang-barang dan makanan serta jangan mempercayai siapapun yang ada di sana. Singkat cerita, truk kontainer yang membawa Mia pun sudah sampai di pelabuhan, di mana para petugas akan melakukan prosedur pemeriksaan pada kontainer yang nantinya akan diangkut ke dalam kapal dan memastikan jika kontainer itu hanya membawa barang-barang dan tidak menyelundupkan manusia. Melihat para petugas yang akan memeriksa kontainer, Mia dan penumpang lainnya panik dan segera bergegas untuk bersembunyi. Dan ketika si petugas botak memeriksa isi kontainer, awalnya ia tak melihat hal-hal yang mencurigakan di dalam sana. Hingga ketika ia menyuruh anak buahnya untuk menembak bagian samping kontainer, ia pun akhirnya menyadari jika di dalam kontainer itu masih terdapat ruang kosong. Dan tentunya si botak ini mengetahui bahwa ruang kosong itu terdapat orang-orang yang bersembunyi. Sehingga si botak langsung menyuruh orang-orang yang bersembunyi untuk segera keluar. Karena jika menolak, maka ia tak segan akan melenyapkan mereka. Hingga akhirnya seorang gadis pun keluar membuka penutup kontainer. Akan tetapi, dengan kejamnya si botak pun menyuruh anak buahnya untuk tetap menghabisi semua orang yang ada di sana. Beruntung berkat arahan sutradara, Mia berhasil selamat karena ia sempat naik ke atas peti dan terhindar dari penembakan keji itu. Lantas, apakah hal ini juga dialami oleh si Nico di kontainer sebelah? Kita belum mengetahuinya. Mia yang masih shock, ia pun berusaha menghubungi Nico, namun tidak ada jawaban sama sekali. Mia pun kini hanya seorang diri di dalam kontainer yang sudah diangkut ke dalam kapal kargo dan akan segera berangkat.
Saat malam hari, dikarenakan terjadi badai ombak yang sangat besar sebesar cobaan hidup, membuat kapal kargo itu babangkiungan tak terkendali, menyebabkan kontainer-kontainer di atas kapal kemungkinan besar akan terjatuh ke lautan. Sehingga membuat para awak kapal panik, termasuk Mia yang berada di dalam kontainer. Sambil berteriak minta tolong, Mia berusaha berpegangan pada sebuah tali. Namun tiba-tiba, singkat cerita, Mia pun akhirnya tersadar. Dengan keadaan tubuh yang masih lemas, ia pun segera mengecek keadaan di luar kontainer. Menyadari jika dirinya kini berada di tengah lautan, Mia pun semakin dibuat panik tak karuan. Mia lalu mencari ponselnya untuk menelepon si Nico, namun karena kecemplung air, HP-nya pun mati. Mia juga menemukan ponsel milik salah satu penumpang yang tewas tertembak. Tapi sayangnya ponsel itu di password layaknya ponsel remaja yang suka nyimpen file XXX. Dan Mia hanya bisa melakukan panggilan darurat saja. Di tengah rasa frustasi, Mia melihat jika air dari luar terus masuk ke dalam lewat lubang-lubang di kontainer. Mia pun segera mencari sesuatu untuk menutupi lubang-lubang tersebut. Dan saat Mia tengah melihat foto keluarganya, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak histeris. Yang saat Mia mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari kontainer yang dinaiki oleh Nico. Melihat kontainer itu akan tenggelam karena bocor serta kelebihan beban, membuat Mia semakin panik histeris karena Nico suaminya mungkin akan segera pindah alam. Malam harinya, Mia yang sudah putus asa dan tak punya harapan untuk hidup karena telah kehilangan Nico, ia pun memutuskan untuk setor nyawa agar penderitaannya cepat berakhir. Namun si cabang orok yang dikandung bereaksi dengan menendang perut Mia, seolah menyuruh Mia untuk tidak melakukan tindakan haram itu. Dan akhirnya Mia pun membatalkan niatnya untuk setor nyawa. Dikira dirinya akan COD dengan malaikat maut, ternyata itu hanya mimpi. Mia yang terbangun dan melihat air dari lubang kontainer yang tadi ia tutupi telah lepas, ia pun segera mencari sesuatu di dalam peti untuk menutup kembali lubang itu. Mia juga memanfaatkan semua benda-benda di dalam peti untuk mengeluarkan air yang telah menggenang kontainer. Di saat Mia sedang menyiapkan alat-alat dan makanan untuk bertahan hidup, tanpa diduga Mia tiba-tiba mendapat panggilan darurat dari Nico karena sebelumnya Mia telah memindahkan SIM-nya ke ponsel jadul itu. Di mana rupanya Nico tidak berada di dalam kontainer, melainkan dirinya telah ditipu dan diturunkan di luar kota. Mendengar itu, Mia merasa sangat lega. Sambil menangis, Mia memberitahu Nico jika dirinya terjebak di tengah-tengah lautan karena kontainer yang ia naiki mengalami kecelakaan. Mendengar itu, sontak saja membuat Nico panik. Nico pun menyuruh Mia untuk bertahan hidup sebisa mungkin sebelum dirinya datang mengerahkan tim SAR untuk melakukan pencarian terhadap Mia. Setelah menutup telepon, perut Mia mulai mengalami kontraksi yang menandakan jika dirinya akan segera melahirkan. Hingga pada malam hari, di tengah hujan badai disertai geluduk petir yang bergemuruh, sambil merasa kedinginan dan mules ekstrim, Mia harus berjuang untuk melahirkan calon anaknya. Dalam keadaan lemas, Mia akhirnya berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Di hari ketiga, Mia yang kelaparan harus menghemat makanan untuk bisa membuatnya tetap bertahan hidup. Selain itu, Mia merasa heran karena si bayi terus merengek dan tidak mau menyusu. Namun di saat bersamaan, Mia langsung tercetus sebuah ide untuk melobangi bagian atas kontainer dengan sebuah bor kecil agar dirinya bisa keluar. Akan tetapi karena si bayi terus merengek, membuat Mia harus menunda pekerjaannya tersebut. Kesal karena si bayi terus menangis, Mia pun membentak si bayi. Namun setelah dibentak, si bayi akhirnya mau menyusu dan berhenti merengek. Membuat Mia lega karena anaknya bisa mendapatkan asupan ASI darinya. Tetapi, bagaikan puasa 1 tahun, Mia yang sangat lemas akibat kurangnya asupan makanan, ia pun terpaksa menghabiskan semua makanan yang tersisa.
Keesokan harinya, Mia kembali melanjutkan perjuangannya mengebor bagian atas kontainer. Namun sialnya, bor kecil itu harus selek dan tak bisa digunakan lagi. Di tengah rasa putus asa, Mia lalu mengecek ponselnya yang dikunclung air. Ponselnya memang kembali menyala namun tidak merespon. Layaknya emak-emak kehabisan kuota, Mia pun amuk-amukan marah karena kesialan terus menimpa dirinya. Hingga ia menemukan sebuah pisau gerigi di dalam kotak. Dengan tenaga sisa, Mia terus berjuang menggerek bagian kontainer yang tadi sudah ia bor. Malam harinya, Mia mulai salah trik kembali alias kelaparan parah. Dan karena semua sisa persediaan makanan sudah ia habiskan, Mia pun mau tidak mau, jijik tidak jijik, terpaksa memakan ari-ari dari anaknya sendiri. Tak lama, terdengar suara misterius dari luar. Dan ketika Mia mengeceknya, tiba-tiba dikira seekor Godzilla, ternyata itu seekor paus peliharaan Aquaman yang nyasar karena buta map. Mia yang panik segera menggendong bayinya dan berusaha mengusir si paus. Di hari kelima, dengan tenaga yang tersisa, Mia kembali menggerek bagian atas kontainer. Namun sialnya, pisau gerigi yang ia gunakan patah, membuat Mia lagi-lagi dirundung rasa putus asa dan ketidakberuntungan. Di tengah kebuntuan dan rasa lemas, Mia pun berhalusinasi didatangi oleh Nico dan anak pertamanya yang bernama Uma. Di mana Mia kembali merasa bersalah karena merasa kematian Uma disebabkan olehnya. Tapi Nico kembali meyakinkan jika kematian Uma bukan disebabkan oleh Mia. Setelah halu itu, tiba-tiba hujan deras turun sehingga memberikan secercah harapan untuk Mia agar bisa tetap bertahan hidup. Setelah mengisi tenaga dengan air hujan, perjuangan Mia akhirnya membuahkan hasil. Dengan sebuah tali besar, Mia akhirnya berhasil membuka bagian atas kontainer sehingga dia bisa menghirup udara segar di lautan. Singkat cerita, Mia yang membuang pup si bayi ke lautan, pup itu seketika langsung dihampiri oleh ikan-ikan. Melihat itu, Mia pun langsung terbesit ide untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Dengan sebuah tombak yang ia buat seadanya, Mia berusaha menangkap ikan-ikan itu. Namun sayangnya, dengan tombak seperti itu serta tenaga yang lemas, Mia belum bisa mendapatkan ikan-ikan tersebut. Tak lama, Mia melihat pesawat Golair Air melintas. Mia pun segera bergegas mengambil kaca di dalam kontainer untuk meminta pertolongan pada pesawat itu. Tapi saat Mia akan kembali keluar, tiba-tiba karena terburu-buru, paha Mia harus terluka parah akibat tergores bagian kontainer. Dengan peralatan seadanya, Mia pun menjahit luka tersebut. Tak ingin menyerah dengan keadaan, Mia merajut sebuah jaring yang ia gunakan dari kabel headset untuk menangkap ikan-ikan. Dan benar saja, perjuangan tidak mengkhianati hasil, di mana Mia akhirnya berhasil menangkap ikan-ikan itu, sehingga dirinya bisa mengisi tenaga dengan memakan ikan-ikan tersebut. Dengan tenaga yang sudah terisi, keadaan fisik dan mental Mia pun mulai membaik. Dan seiring berjalannya waktu, Mia terus berupaya mencari bantuan, serta Mia juga perlahan berhasil mengeluarkan air yang sudah membanjiri kontainer. Malam harinya, Mia memperlihatkan beberapa foto miliknya kepada bayinya yang ia beri nama Noah. Dari foto-foto itu diketahui jika Mia berprofesi sebagai guru PAUD, serta Nico yang merupakan pedagang buah di Pasar Rebo. Hingga saat Mia memperlihatkan foto almarhum anak pertamanya yaitu Uma, Mia kembali dilanda rasa bersalah. Sebab ternyata dahulu ketika awal rezim pemerintah itu berkuasa, Mia dan Uma hanya bisa diam di rumah saja demi keselamatan mereka. Hingga di satu waktu, Mia harus kecolongan ketika dirinya melihat Uma yang keluar rumah untuk bermain, namun langsung dibawa dan dibunuh oleh para polisi kejam itu. Dan kejadian itulah yang membuat Mia terus dihantui rasa bersalah sampai saat ini. Di tengah dinginnya malam, Mia dan Noah yang sedang tertidur pulas mendengar suara ketukan dari luar. Dan saat Mia mengeceknya, ternyata itu adalah wadah yang telah Mia lemparkan ke laut, yang menandakan kemungkinan besar Mia hampir mendekati daratan.
Tak lama Niko kembali menelepon, membuat Mia tentunya sangat bahagia sebab Niko mungkin akan segera menjemputnya. Namun takdir berkata lain, di mana Niko menelepon hanya untuk berpamitan karena rupanya Niko tertangkap dan mengalami luka pendarahan yang sangat parah akibat ditembak oleh para polisi. Mendengar itu, Mia seketika langsung syok bercampur sedih mengingat Mia sudah kehilangan putri pertamanya dan kini ia akan menjadi janda muda karena harus kehilangan Niko suaminya. Di tengah keadaan sedih itu, Mia memberi kabar gembira pada Niko jika putrinya telah lahir dengan sehat dan ia beri nama Noah. Di saat-saat terakhir menjelang ajalnya, Niko yang merasa sangat bahagia mengajak putrinya berbicara dan Niko berpesan pada Noah untuk menjaga ibunya kelak jika Noah sudah besar. Mia pun hanya bisa terseduh-seduh menangis mendengar pembicaraan tersebut. Hingga setelah itu, akhirnya Niko pun berpamitan dengan Mia untuk selama-lamanya. Singkat waktu, di hari ke-26, air mulai membanjiri kontainer yang telah mencapai batas maksimum. Sehingga membuat Mia tak punya pilihan lain selain keluar dari dalam kontainer. Di mana Mia telah membuat sampan kecil untuknya serta putrinya untuk mengarungi lautan. Tak lama seekor burung camar datang memakan bangkai ikan. Melihat itu Mia menyadari jika dirinya sudah mendekati daratan. Malam harinya, Mia yang sedang melakukan persiapan untuk berlayar di esok hari, tanpa diduga, penyumbat lubang kontainer kembali terlepas, menyebabkan kontainer itu akan segera tenggelam. Sehingga membuat Mia panik dan memaksanya untuk pergi dari sana malam itu juga. Namun sebelum pergi, Mia mengambil foto keluarganya dan juga pisau dari dalam kontainer. Akan tetapi, bagaikan bulu jembit, tali-tali yang berada di dalam kontainer itu melilit kaki Mia sehingga membuat Mia kesulitan untuk keluar dari sana. Di tengah nafas yang engap kritis, walaupun sedikit kesulitan, Mia pun akhirnya berhasil memotong tali yang melilit kakinya. Namun sialnya setelah berhasil keluar dari kontainer, Mia kembali dibuat panik seebel-ebelnya karena Noah telah hilang bak di leg-leg ikan paus. Dan benar saja, seonggok ikan paus mulai mendekati Noah, di mana air semburan si paus mengguyur tubuh mungil Noah dan membuat Noah langsung menangis kencang karena kedinginan. Namun ternyata si paus tak berniat memangsa Noah dan hanya numpang lewat saja karena si paus gabut ingin mencari udara segar di lautan. Mendengar tangisan keras Noah, Mia pun segera mencari sumber suara tangisan Noah dan akhirnya Mia pun berhasil menemukan Noah. Keesokan harinya, Mia yang lemas kedinginan karena semalaman terkatung-katung di tengah laut, ia pun segera mengeluarkan ikan yang ia simpan dari dalam wadah agar ikan-ikan tersebut dikerumuni oleh burung camar. Sehingga hal itu dapat memberikan sinyal pertolongan kepada siapapun yang sedang berlayar. Di saat yang sama, seorang teteh galing yang mengeluh karena di hari itu ia belum mendapatkan tangkapan ikan sama sekali. Ia pun dibuat keheranan karena melihat sebuah benda yang dikerumuni oleh burung-burung camar. Si teteh pun segera bergegas menghampiri benda tersebut. Alangkah terkejutnya si teteh dan ayahnya saat melihat jika di dalam kotak itu berisikan seorang bayi mungil. Membuat si teteh galing keheranan mengapa bisa seorang bayi terluntang-lantung di tengah lautan. Setelah itu, si teteh melihat tali yang terhubung dengan kotak tersebut. Si teteh yang penasaran pun segera menarik talinya, di mana si teteh akhirnya berhasil menarik Mia yang mengikatkan tali itu pada kotak milik Noah. Melihat Mia tak sadarkan diri, si teteh yang panik pun segera memberikan nafas buatan kepada Mia. Awalnya si teteh merasa pesimis karena Mia tak kunjung sadar. Namun keajaiban muncul setelah si teteh terus-menerus memberikan nafas buatan. Hingga akhirnya Mia pun tersadar. Mia yang tak masih menyangka jika dirinya dan Noah bisa berhasil selamat, ia pun perlahan meneteskan air mata haru karena tak kuasa menahan kebahagiaan sebab dirinya masih diberikan umur oleh Yang Maha Kuasa serta dapat memulai kehidupan baru di tempat yang baru bersama suami baru. Maksudnya bersama putri tercintanya yaitu Noah. Dan film Nowhere pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tak peduli seberapa keras rintangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh seorang ibu, dia akan dengan tegar dan sabar menghadapi rintangan itu demi menjaga anaknya. Karena kasih sayang seorang ibu pada anaknya sangat luas, melebihi luasnya samudra.
serta tidak bisa dibalas dengan bentuk sebesar apapun. Saya beserta seluruh tim jajaran direksi yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda, and see you on the next video.